A bit difficult because only had one day rest from the last game. We used the game to prepare the. Hasil laga Timnas Indonesia versus Malaysia dan pengakuan konyol pelatih Malaysia usai laga. Berita pertama, jalannya laga. Tensi permainan cukup tinggi diperlihatkan kedua tim. Jual beli serangan terus terjadi, tapi skor kacamata masih bertahan. Pada menit ketiga, Timnas Indonesia U-Strip 19 mendapatkan peluang pertama lewat sundulan Arkan Kakak usai meneruskan umpan lemparan ke dalam Mufli Hidayat. Pada menit ke-6, Malaysia mengancam pertahanan Indonesia lewat pergerakan pemainnya dari sisi kiri yang diakhiri umpan silang. Tapi bisa diintersep Muhammad Iqbal Gwijangge dan lahirkan sepak pojok. Pada menit ke-6, Malaysia mengancam pertahanan Indonesia lewat pergerakan pemainnya dari sisi kiri yang diakhiri umpan silang. Tapi bisa diintersep Muhammad Iqbal Gwijangge dan lahirkan sepak pojok. Menit ke-8, Malaysia mencoba melepaskan lemparan ke dalam jarak jauh yang dilakukan Muhammad Hafizan, tapi tidak berbahaya. Pada menit ke-43, Malaysia mampu menciptakan ancaman di kotak penalti Indonesia. Namun tembakan Muhammad Naim bisa diblok barisan pertahanan Indonesia. Skor masih 0-0. Berita kedua, pelatih Timnas Malaysia U19 Juan Torres Garrido mengalami kesulitan dalam mempersiapkan timnya jelang pertandingan melawan Indonesia. Dia mengeluhkan waktu istirahat yang sangat singkat. Juan Torres mengeluh dengan kondisi yang dialami timnya saat ini. Sebab Malaysia hanya memiliki waktu sehari untuk istirahat. Persiapan kita cukup sulit karena kita hanya punya waktu 1 hari istirahat dari pertandingan terakhir. Dan itu yang menyebabkan para pemain sulit bermain maksimal, ujar Juan Torres dalam sesi konferensi pers usai laga. Ia juga menyoroti kondisi Timnas Indonesia yang lebih bugar ketimbang timnya. Pihak Indonesia mempunyai waktu yang cukup untuk semifinal ini, jadi ya wajar kalau Indonesia bermain lebih bagus daripada kami, tambahnya. Juan Torres Garrido juga menyoroti kehadiran supporter Timnas Indonesia yang menjadi kekuatan tambahan skuad Garuda Muda. Tribun penuh itu saya suka, tapi pemain kami seperti tidak siap menerima tekanan dan teriakan dari supporter Indonesia. Ini juga menambah masalah tim sepanjang laga, tutupnya. Winger Timnas Indonesia Sadil Ramdhani dirumorkan bakal direkrut Persib Bandung. Sebagai informasi, Sadil Ramdhani kini bermain di Malaysia bersama Sabah FC. Pemain berusia 25 tahun itu telah menjadi bagian dari Sabah FC sejak tahun 2021. Sadil selalu memberikan kontribusi baik gol atau assist di setiap musimnya. Secara total, Sadil tampil sebanyak 70 kali untuk Sabah dengan raihan 16 gol dan 28 assist. Dilansir dari Transfermarkt, Sadil masih memiliki kontrak di Sabah sampai tahun 2025. Namun pemain kelahiran Sulawesi Selatan itu kini dirumorkan bakal bergabung ke Persib. Bahkan Transfermarkt menuliskan bahwa peluang Sadil ke Persib mencapai 73%. Sementara itu, apakah Persib benar-benar membutuhkan sosok Sadil? Perlu diketahui Persib kini sudah mempunyai 4 pemain yang berposisi sebagai winger kanan. Mereka adalah Ciro Alves, Febri Haryadi, Rian Kurnia, dan Ferdiansyah. Meski begitu, Sadil tetap bisa menjadi opsi untuk Persib. Pasalnya, Ciro Alves lebih sering dimainkan Bojan Hodak di sisi sayap kiri atau menemani David da Silva di depan. Rian Kurnia dan Ferdiansyah penampilannya kurang konsisten. Untuk Febri Haryadi, penampilan sang pemain memang cukup ciamik ketika ditempatkan di sayap kanan. Tetapi Febri kerap menepi karena cedera. Bahkan pemain yang sering disapa Bo itu sekarang juga sedang menderita cedera. Febri cedera di saat memperkuat Persib melawan Persis pada Kamis 25 Juli 2024 lalu.
Ini merupakan laga terakhir babak penyisihan grup A Piala Presiden 2024. Febri mengalami cedera lutut karena salah tumpuan ketika terjatuh. Hingga sekarang belum diketahui kapan Febri bisa pulih kembali. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku banyak mendapat godaan untuk melatih klub Korea Selatan. Namun, Shin lebih memilih melanjutkan karier di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru saja mendapatkan Golden Visa di Indonesia. Visa tersebut memungkinkan penerimanya untuk mempercepat proses imigrasi dan tinggal lebih lama. Jauh sebelum itu, Shin juga sudah menandatangani kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu sepakat untuk menangani skuad Garuda hingga 2027. Meski begitu, Shin mengakui adanya tawaran menukangi klub-klub di Korea Selatan. Namun, juru taktik berusia 53 tahun itu memilih setia dengan Timnas Indonesia. Sejujurnya ada banyak panggilan cinta di kalik Liga Korea Selatan, kata Shin dikutip dari Naver, Sabtu 27 Juli 2024. Tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Transfer tidak masuk akal, sambungnya. Seperti kata Shin, Timnas Indonesia memang akan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Selain itu, Shin juga sudah merasa klop dengan Timnas Indonesia. Dia berjanji akan berupaya keras mendongkrak prestasi skuad Garuda. Dalam beberapa hal, saya pikir saya dinilai sebagai bagian dari tim Indonesia dan harus membuahkan hasil di level tertentu, tandasnya.